Lucid dreaming atau mimpi nyata. Siapa di sini yang pernah mengalaminya? Spill sedikit. Saya pernah mengalaminya. Di dalam mimpi, saya bertarung melawan ular raksasa di tepi pantai yang sedang melilit keluarga saya. Di sana saya bisa terbang dan memukul ular raksasa tersebut sampai terkapar. Hal itu lumayan memakan energi ketika saya terbangun. Nah, sebelum ke pembahasan inti, kita mesti tahu terlebih dahulu, apa sih mimpi itu? Mimpi adalah bunga tidur. Kenapa disebut bunga? Ada filosofinya loh. Ternyata kesadaran dan ketidaksadaran memiliki pengaruh besar bagi kehidupan. Namun, di antara keduanya mana yang pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan? Yaitu, alam bawah sadar atau mimpi atau hipnosis. Dalam penelitiannya, kesadaran hanya memberikan pengaruh 12%, sedangkan ketidaksadaran memberikan pengaruh 88%. Sama seperti kemampuan manusia di alam sadar hanya 2,5% saja, namun ketika kita tidak sadar bahkan bisa mencapai 97,5%. Apakah ketidaksadaran bisa dialami manusia di dunia nyata, bukan mimpi? Tentu bisa. Simulasi sederhana, ibarat kita sedang dikejar anjing. Dalam keadaan tidak sadar kita bisa melompati pagar yang tinggi, namun ketika kita normal dan sadar serta tidak sedang dikejar anjing, apakah kita mampu melompati pagar tersebut? That is mind control. Sekarang jelas bahwa mimpi adalah bunga tidur, karena tercipta dari alam bawah sadar yang memiliki pengaruh terbesar dalam kehidupan. Menurut penelitian Sigmund Freud, tidur merupakan suatu keadaan di mana kesadaran seseorang berubah. Dia melakukan observasi dengan menggunakan alat bantu yaitu elektroencephalograph (EEG), yang mengukur perubahan elektris pada kulit kepala yang dihubungkan dengan aktivitas otak yang menghasilkan pola gelombang tertentu. EEG menunjukkan ada 4 pola gelombang, yaitu beta, alfa, theta dan delta. 1. Beta merupakan gelombang otak yang paling banyak aktif ketika kita dalam kondisi sadar. Kisaran frekuensinya antara 12-15 Hz. Beta yang sangat tinggi berhubungan dengan kecemasan atau perasaan panik. 2. Alfa merupakan gelombang otak yang aktif saat kita dalam kondisi rileks, melamun, atau berfantasi. Frekuensi alfa berkisar antara 8-12 Hz dan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, nirsadar. Alfa sangat penting karena membuat kita mampu menyadari apa yang sedang terjadi dengan diri kita saat dalam kondisi meditasi yang sangat dalam ataupun saat kita bermimpi. 3. Theta merupakan gelombang otak yang dihasilkan oleh pikiran bawah sadar, dengan frekuensi 4-8 Hz. Theta muncul saat kita bermimpi dan atau saat kita dalam tahap tidur REM, Rapid Eye Movement. Pikiran bawah sadar mempunyai banyak fungsi, antara lain sebagai tempat menyimpan memori, emosi, persepsi, kepribadian, intuisi, dan masih banyak lagi. Jadi, jika hanya theta saja yang aktif dan tidak ada alfa atau beta maka informasi dari pikiran bawah sadar tidak bisa diakses dan dimengerti. Theta juga merupakan frekuensi yang menentukan level kedalaman meditasi atau khusyuk seseorang. Melalui gelombang theta kita menciptakan dan mengalami hubungan spiritual yang paling kuat, paling dalam, dan berkesan. 4. Delta merupakan gelombang yang paling lambat dan paling rendah frekuensinya, yaitu 0,54 Hz dan merupakan wilayah pikiran nirsadar, unconscious. Biasanya orang tidur dalam tanpa mimpi saat gelombang delta aktif dan dominan. Pada orang tertentu gelombang delta mereka sangat aktif walaupun mereka dalam kondisi bangun atau sadar. Orang seperti ini cenderung memiliki intuisi, empati, dan insting yang baik. Jadi singkatnya seperti ini sahabat. Secara ilmiah, saat kita mau tidur sampai tidur, secara berturut-turut gelombang otak akan naik dari delta, menuju theta, alfa dan akhirnya sampai di beta dan kita dalam kesadaran penuh alias terjaga dan bangun. Saat kita tertidur kemudian bermimpi, otak kita tetap bekerja. Namun dalam gelombang bawah sadar menuju sadar kembali. Lalu fenomena lucid dream bagaimana?
seperti sleep paralysis, ketindihan atau astral projection, di mana kondisi kita sedang menjaga mimpi, bahkan ikut serta ke dalam mimpi tersebut. Seraya kita memainkan irama gelombang otak kita dengan menggunakan energi sadar. Pasti terasa lelah, sama seperti kita mengeluarkan banyak energi saat beraktivitas sadar. Begitulah sahabat kurang lebihnya. Seperti biasa, terima kasih dan tetap bahagia sahabat.